Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Menteri Luar Negeri, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura beserta Ibu dan segenap jajaran, para diaspora masyarakat Indonesia dan tamu undangan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa berkumpul pada hari ini di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih atas sambutan yang hangat dari segenap masyarakat Indonesia dan diaspora di Singapura, dan juga saya yakin melalui acara ini, meskipun acara ini santai, tapi menurut saya penting untuk membahas berbagai perkembangan terkini dan juga tentu tawaran solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya di Singapura kali ini tentu untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara yang selama ini sudah baik untuk kita tingkatkan, terutama termasuk bertemu dengan insya Allah dengan wakil Perdana Menteri Singapura, Mr. Lawrence Wong. Saya juga ingin meyakinkan bahwa sebagai partner perdagangan dan investasi, Indonesia memiliki banyak peluang kerjasama. Kita banyak hal yang bisa dikerjasamakan. Walaupun memang Singapura sekarang merupakan negara yang paling besar investasinya di Indonesia, tapi peluang kita masih besar. Dan kerjasama yang tentu ingin saya dorong itu peningkatan ekspor Indonesia ke Singapura, khususnya untuk produk-produk UMKM. Nah, ini andalan kita, dan juga pengembangan kawasan industri halal. Kita di Indonesia sedang mengembangkan industri halal karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Keinginan Presiden sampai nanti di 2024. Saya nilai Singapura menjadi mitra penting bagi Indonesia untuk pengembangan kedua sektor tadi. Hadirin sekalian, dan dalam semangat tersebut saya ingin mendengar, berdialog dengan para pelaku bisnis yang telah masuk ke pasar Singapura. Itu saya akan dengarkan nanti, dan saya ingin mendengar juga dan mendapat masukan, terutama dalam rangka membantu upaya UMKM kita supaya bisa naik kelas. UMKM kita itu, ya kita ingin berusaha UMKM kita itu sebagai bantalan yang selama ini terutama dalam pandemi itu tidak terkena stunting. Ya, jadi bukan orang saja yang kena stunting, tapi UMKM juga jangan terkena stunting. Artinya tidak besar-besar. Oleh karena itu harus kita kembangkan. Dan pengalaman dan kiat yang sukses dari saudara-saudara sekalian itu menjadi semacam sumbangan ilmu pengetahuan, sumbangan pemikiran. Kalau bahasa agamanya itu jadi sedekah ilmu ya untuk para pelaku bisnis di tanah air. Dan saya berharap
dengan situasi ekonomi dunia saat ini, masyarakat diaspora itu bisa menjadi bagian dari solusi, serta senantiasa membawa citra baik Indonesia dalam aktivitas bisnisnya. Seperti tadi dikatakan bahwa kita diterpa pandemi, ya, itu lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah kita bisa menjaga stabilitas ekonomi walaupun turun, tapi tidak seperti yang lain. Menurut informasi sekarang ini sudah 28 negara menjadi pasien IMF, betul ya? Nah, mudah-mudahan Indonesia tidak menjadi pasien IMF. Belum lagi menghadapi badai atau krisis ekonomi, krisis pangan, krisis finansial, krisis energi di tahun 2023. Ya. Alhamdulillah kita sampai hari ini termasuk negara yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 5%. Inflasi kita juga sekitar 4,9, jadi belum sampai hampir 5% lah. Sedangkan yang lain di atas 7%, 6% dan sebagainya. Dan kita sekarang sedang melakukan upaya lebih kuat lagi. Ya, tagline kita itu seperti saudara-saudara tahu, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oleh karena itu kita ingin mempertahankan dan juga meningkatkan dan ingin kita memanfaatkan potensi-potensi yang kita miliki, ya, terutama sumber daya manusia yang cukup besar, sumber daya alam yang cukup besar. Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam, ya, banyak produk yang kita bisa, pertanian, perkebunan, kelautan, kemudian pertambangan. Bahkan banyak yang tidak ada di negara lain. Oleh karena itu kita ingin memanfaatkan ini. Saya mengistilahkan jangan ada lahan yang tidur dan jangan ada tenaga yang nganggur. Itu yang saya terus mengumpulkan. Jadi terus lahan kita yang banyak, potensi kita yang besar, itu kita gali terus, kita kembangkan dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Memang kita perlu teknologi supaya produk kita itu lebih optimal. Kita juga butuh keterampilan untuk para tenaga kerja kita itu, sehingga perlu adanya semacam pelatihan, pendidikan vokasi supaya mereka memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Dan kita pun juga sedang melakukan upaya hilirisasi. Jadi tidak kita menjual barang mentah, tapi kita hilirkan. Karena itu saya beberapa kali juga minta supaya jalur rempah yang pernah kita miliki dulu itu dihidupkan lagi. Ya, dulu kita mengirim rempah kemana-mana, tetapi bukan hanya rempah maksud saya, tapi juga semua komoditi. Menggunakan istilah, kalau orang menggunakan jalur sutra, kita ingin menggunakan jalur rempah. Tapi tidak dalam bentuk bahan mentah, tapi sudah bahan yang sudah kita hilirisasi. Di sinilah perlu adanya kita teknologi, dan nanti para saudara-saudara
diaspora bisa memberikan juga nanti pandangan-pandangan atau solusi-solusi supaya pendidikan vokasi di Indonesia itu menjadi lebih. Dan saya berharap juga diaspora ini menjadi perantara yang bisa memasarkan produk-produk kita ke luar negeri. Saya nyebutnya itu Hamzah Wasal. Saya ini kiai, jadi pakainya istilah Hamzah Wasal. Diaspora ini menjadi Hamzah Wasal. Hamzah Wasal itu huruf Hamzah yang menghubungkan antara kalimat dengan kalimat menjadi untayan kata yang indah. Itulah Hamzah Wasal. Nah, saya minta diaspora menjadi Hamzah Wasal yang menghubungkan produk-produk kita di tanah air untuk dipasarkan ke mancanegara. Ini kalau ini bisa, saya kira kita akan yakin badai tidak akan menerpa negara kita Indonesia. Ini keyakinan saya, kita akan tetap survive dan kita memiliki semuanya. Tinggal bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki dengan baik. Dan juga diaspora bisa memberikan informasi ya tentang standar yang diminati seperti apa oleh pasar global, sehingga para produsen kita terutama UMKM itu bisa dikurasi sehingga standar yang mereka hasilkan itu bisa kita pasarkan. Ini yang penting barangkali yang kita ingin harapkan. Karena saya ingin bahwa di saat kita menghadapi tugas seperti ini, inilah perlunya kita membangun keutuhan, kesatuan, ya, rasa persaudaraan, solidaritas. Kalau bahasa kiainya itu, sekarang ini kita harus menjadi seperti satu bangunan. Kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dimanapun kita berada, kita saling menguatkan untuk memberikan ketahanan kepada dan juga kemampuan kita selain bertahan juga berkembang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Pemerintah senantiasa mendorong agar masyarakat Indonesia di luar negeri terus berkarya, berprestasi, serta menjaga kekompakan, menjaga komunikasi dan silaturahim antara satu dengan yang lain, sambil terus memberikan dukungan pada pembangunan di tanah air. Ya, ini harapan pemerintah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan memberikan sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan untuk kita semua, untuk bangsa, untuk negara, untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.